Dulu kalau tahun 90-an itu fakultas atau prodi yang favorit itu adalah akidah filsafat. Kalau di Jogja itu akidah filsafat itu selalu sesak di sana. Di UGM juga sesak. Banyak sekali yang pengen masuk ke akidah filsafat karena mampu merangsang. Mereka ada imajinasi tokoh Mukti Ali pada waktu itu kalau di Jogja, kemudian di Jakarta ada Pak Harun, kemudian ada Pak Johan Effendi, di dunia NGO ada Pak Dawam Raharjo. Banyak ikon-ikon pemikir yang menjadi role model. Dengan era kekinian kita diberikan ruang untuk berpikir di alam maya, mungkin akan ada format baru bagaimana pengaruh pemikiran kita itu mungkin tidak di angka, tidak di sitasi, tapi dari sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dua 15-20 tahun terakhir memang dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia itu kemandekan waktu itu saya pernah membuat review terhadap disertasi yang diselesaikan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang di luar negeri, mulai dari Pak Bakhtiar Effendi, Mas Kuri Abdillah, kemudian Pak Faisal Ismail, kemudian guru saya juga Pak Min Haji, semua saya review dan waktu itu vibrasi intelektual terutama dalam kajian pemikiran itu sangat indah sekali. Jadi belakangan setelah 2001 itu eh, apa namanya pemikiran vibrasi pemikiran Indonesia, kajian-kajian yang kita tunggu-tunggu itu sudah mulai meredup. Mungkin saya karena terlalu jauh melihat dari Banda Aceh, mungkin saya salah gitu. Tapi kalau setiap saya ke Pulau Jawa, ke Jakarta, saya selalu ke toko buku. Toko buku itu untuk mencek apa saja yang sedang dipikirkan oleh teman-teman di Pulau Jawa. Dan setiap saya keliling, eh, belum bisa dikatakan ada sebuah nuansa baru. Dan ini sangat terkait dengan apa yang terjadi hari ini di dalam konteks keindonesiaan di Indonesia, Pak. Bahwasanya kalau di era Gus Dur atau di era Orde Baru itu ada tiga pola besar produk-produk pemikiran Islam. Ada pola memang pemikiran Islam yang dihasilkan oleh para pemikir waktu itu sampai hayat beliau Gus Dur masih mengatakan bagaimana pemikiran kultural beliau pribumisasi Islam itu menjadi kekuatan oposisi bagi negara. Itu satu yang saya lihat. Hari ini pemikiran-pemikiran Islam yang kritis, saya tidak mengatakan mendunia ya, sudah disampaikan oleh Pak Yai Humaidi dengan Indeks, dengan Jamaah Skopusiah, dengan Jamaah Sinta dan Rama dan teman-teman yang lain. Tapi yang menarik hari ini kita yang berjibaku dalam koridor pemikiran Islam tidak memiliki lagi ruang berpikir yang cukup bebas. Dulu ketika saya menulis skripsi Abu A'la Al-Maududi, itu saya tidak akan dicap sebagai radikal, tidak akan dicap sebagai pemikir yang apa namanya mahasiswa yang ekstrim kanan, karena waktu kami kuliah di Jogja siapapun bisa kami tulis. Saya bisa menulis Said Kutub, saya bisa menulis Hasan Al-Banna, siapapun bisa kita tulis. Cuma dulu Pak almarhum Nurul Zaman menyebut dengan jeram-jeram peradaban Islam ya. Jadi jeramnya kanal pemikiran yang dikaji itu semakin sempit dan semakin tidak indah. Nah, ini kalau kita baca bukunya Pak Safi Anwar, dulu ada buku beliau, itu saya bawa kemana-mana itu. Tesis beliau di UI itu, dia menjelaskan tipologi-tipologi itu, bagaimana para pemikir Islam itu berhasil menyeimbangkan. Dulu kemudian disambung oleh Pak Bakhtiar Effendi, ada yang akomodatif, macam-macam tipologinya. Dan waktu itu saya melihat dinamikanya begitu luas, meskipun belum ada Google. Tapi hari ini begitu ada Google, ada Moraref, ada tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Humaidi, tidak kita temukan itu karena semuanya harus orang tidak boleh ngaco menulis sekarang. Jadi kalau dulu kita sangat terkesima membaca
karyanya Ahmad Wahid almarhum itu yang diterbitkan oleh LP3S. Jadi buku-buku mereka itu dipunya oleh teman-teman mahasiswa untuk memancing vibrasi atau diskusi isu-isu dalam pemikiran Islam. Jadi pada Pak Johan Effendi waktu itu ya, dan itu dikaji oleh terakhir setahu saya yang paling komprehensif itulah Greg Barton ketika dia menulis buku yang diterbitkan oleh para Madinah. Tapi setelah itu, setelah Greg Barton menulis tentang pemikiran Islam di Indonesia, setelah 98, tidak salah saya buku itu, itulah buku terakhir menurut saya yang berhasil memetakan apa yang dipikirkan oleh orang Indonesia pada waktu itu. Di Malaysia mereka ada Said Naqib Alatas, kemudian disambung oleh gurunya Wan Daud Muhammad Nur ya, yang di Istek, tapi mereka lebih kepada turas. Artinya dulu Malaysia juga memberikan satu kontribusi penting, namun ketika 2003 IAIN berubah kepada UIN, kemudian tiba-tiba ada berbagai formalisasi sistem pendidikan Islam yang kemudian orang tidak bisa lagi bebas berpikir, menulis, itulah yang kemudian membuat dalam hemat saya terjadi stagnan. Yang ketiga, relasi pemikirannya kenapa kemudian mandek? Akhirnya hari ini pemikiran yang dihasilkan oleh teman-teman di Pulau Jawa itu cenderung menjadi supporting system. Ketika terjadi formalisasi produk pemikiran dalam bingkai kebijakan, maka orang tidak diberikan ruang untuk berbeda. Tidak ada ruang lagi untuk diskusi-diskusi apakah itu memancing temuan-temuan baru, karena hari ini temuan baru itu harus memakai koridor IMRAT. Dalam artikel ilmiah IMRAT itu artinya Introduction, Method, Result, Analysis, dan Discussion. Jadi hal-hal itulah yang kemudian membuat atau menciptakan situasi kajian pemikiran Islam di Indonesia menjadi stagnan. Sangat boleh jadi saya salah. Kemudian yang kedua yang saya lihat trennya adalah ketika kita bicara pemikiran Islam, maka hal-hal yang itu di luar koridor pemikiran yang berkembang dalam masyarakat itu tidak diberikan ruang. Saya masih ingat dulu ketika saya di Jogja ya, jadi kita diberikan ruang-ruang diskusi yang itulah yang kemudian menciptakan dan memancing para peneliti dari luar negeri untuk datang ke Indonesia melihat serpihan-serpihan atau otentik apalah istilahnya autentifikasi pemikiran itu ada di kalangan anak-anak muda yang hari ini itu yang menurut hemat saya dan beberapa teman saya mengkonfirmasi bahwasanya itu sudah mati suri, tidak ada lagi ruang untuk seperti itu. Sulit mengharapkan ada yang berisi pemikiran Islam yang otentik, meskipun itu hanya selembar dua lembar. Kami masih ingat dulu bagaimana misalnya LKIS di Yogyakarta ya. LKIS di Yogyakarta itu selalu menjadi serambi pertama kalau ada peneliti asing mau meneliti tentang gerakan sosial keagamaan di Pulau Jawa. Nah itu kemudian PPIM itu menjadi inkubator kajian-kajian studi Islam di Asia Tenggara. Nah, sekarang masih ada, tetapi mereka yang tidak memiliki akses ke sana tidak ada lagi ruang selain mereka harus face to face dengan kekuatan. Akhirnya pemikiran-pemikiran kritis ini menjadi ada di balik kelambu, ada di balik bantal, dan tiba-tiba ketika diungkapkan keluar itu menjadi sesuatu yang harus disalahkan secara berjamaah. Nah, yang ketiga adalah mungkin ini juga saya salah. Saya melihat tren publikasi pemikiran Islam di Indonesia juga menurun. Itu saya melihat karena semenjak tahun 2000-an itu buku-buku atau karya-karya yang bersifat thought thinking. Dulu kami selalu menunggu buku dari Pustaka Salman Bandung misalnya. Jadi mereka bisa menerbitkan buku-buku bersifat deep dan sangat bisa menggairahkan kita. Kemudian ada Miza, Gos, di Jogja ada Kanisius, Tiara Wacana, Arus, Pusaka Pelajar. Nah itu semua memberikan kami vitamin. Tetapi ketika saya tanya sama teman-teman saya di Yogyakarta,
buku-buku serius, buku-buku yang itu memancing dialektika, memancing diskusi sebagai bahan awal bagi mereka untuk masuk kepada fase kajian Islamic thought atau yang bersifat kepemikiranan itu jarang dan tidak laku bukunya. Itu pengakuan teman-teman saya yang menjual buku di Jogja. Nah, indikasi kuatnya apa? Dulu kalau tahun 90-an itu fakultas atau prodi yang favorit itu adalah akidah filsafat. Kalau di Jogja itu akidah filsafat itu selalu sesak di sana. Banyak sekali yang pengen masuk ke akidah filsafat karena mampu merangsang. Mereka ada imajinasi tokoh Mukti Ali pada waktu itu kalau di Jogja, kemudian di Jakarta ada Pak Harun, kemudian ada Pak Johan Effendi, di dunia NGO ada Pak Dawam Raharjo, eh, banyak banyak ikon-ikon pemikir yang menjadi role model bagi adik-adik ini yang kemudian role model ini mereka buat tangga step pengembaraan intelektualnya di prodi-prodi yang non numerik, artinya prodi-prodi yang seperti akidah filsafat. Kalau di syariah itu yang paling favorit adalah perbandingan mazhab dan hukum. Ini bukan saya mempromosikan syariah ya, tetapi kalau dilihat hari ini beberapa tokoh besar rektor hari ini dan mereka yang kuliah di luar negeri itu rata-rata alumni dari prodi ini, prodi-prodi yang memberikan ruang orang untuk berbeda, untuk berdialektika, berdiskusi sehingga ketika mereka S3, S2 di luar negeri, mereka punya bekal dan bekal itulah yang memberikan mereka dalam istilah saya mungkin pintu Doraemon. Jadi pintu Doraemon inilah yang memberikan mereka stimulus. Saya masih ingat dulu bagaimana Pak Azumadi Azra dengan Panji Mas, bagaimana Pak Azumadi Azra diberikan peran oleh Pak Fakhri Ali. Karena saya menulis biografi Pak Azumadi Azra almarhum dan saya kerap bertemu dengan beliau bagaimana teman-teman CIC namanya Ciputat Intellectual Cycle, tidak salah saya itu hidup dan muncullah beberapa tokoh-tokoh baru yang menjadi deep thinkers, para pemikir yang memang uh, produktif menulis. Kita misalnya di hari ini orang masih melihat ada kekuatan bacaan di balik karya atau esai atau opini yang ditulis oleh Pak Fakhri Ali misalnya. Jadi kalau di Jogja itu ada namanya Romo Sindunata. Nah, vitamin-vitamin itu yang merangsang anak-anak yang kuliah di Usuluddin, di Syariah, di mana hari ini prodi-prodi itu tidak lagi menjadi favorit. Prodi-prodi yang favorit adalah prodi-prodi yang menawarkan bahasa dan yang menawarkan pekerjaan secepatnya, yaitu prodi menjadi teachers dan prodi yang mengarah kepada banking. Dan itu tadi rekayasa numeric society, masyarakat angka, kemudian mengalahkan masyarakat-masyarakat calon-calon pengisi diskusi keilmuan secara secara mendalam dalam kajian pemikiran itu menjadi berkurang. Nah, saya misalnya ketika saya meneliti tentang Islam Nusantara di Jogja tahun 2016 ketika saya menulis buku tentang metafisika Islam Nusantara dari kajian Charles Taylor, Henry Corbijn dan Said Naqib Alatas, saya menemukan itu beberapa kali saya diundang di diskusi di Jogja, di kantong-kantong yang dulu saya duga adalah tempatnya adik-adik atau anak-anak menjadi pemikir muda, itu sudah mulai absen. Dan, karena atmosfer akademik itu sudah diganti oleh kafe, diganti oleh mall, diganti oleh keadaan daerah yang memang tidak memberikan mereka pengalaman bagaimana menjadi seseorang yang berdiri sendiri di atas pemikiran, dan tidak berpikir bagaimana bekerja, tapi mereka kemudian yang mendapat pekerjaan. Nah, ini yang mungkin di Aceh, saya tidak mau mengatakan Aceh, tapi itu yang saya lihat tren ini. Artinya apa? Seorang alumni yang baik dari kampus adalah ketika dia bisa bekerja, punya entrepreneur, menjadi tokoh staf ahli di DPR, jadi bayangan-bayangan pekerjaan itu tidak lagi bayangan-bayangan pekerjaan yang deep thinking, yang mengajak orang berdialektika, mereka rela lapar, kemudian bertulis terus, dan mereka selalu membidik Kompas sebagai
tempat mereka untuk mengasah diri, memberikan ide. Nah, pada zaman dulu itu kami, mungkin Pak Tupul Zulkarnain juga ingat dulu ya, kita masih selalu menanti itu publikasi Ulumul Quran yang diterbitkan oleh Elsaf. Kemudian berburu kita dengan jurnal seperti itu, dan waktu itu tidak banyak footnote di buku di jurnal-jurnal tersebut. Tidak seperti sekarang jurnalnya, meskipun saya juga menulis di jurnal-jurnal yang bernuansa skopusia, tapi jurnal yang mengajak orang seperti genrenya Ulumul Quran, kemudian ada dulu jurnal Al-Hikmah yang dipunggawahi oleh Kang Jalal, kemudian jurnalnya LP3ES. Ada beberapa terbitan dulu yang itu memang dia publikasi ilmiah populer. Nah, ini mungkin istilah yang paling menarik. Itu sekarang menjadi kurang peminatnya. Orang ingin membaca tulisannya Pak Dawam itu dengan introduction di jurnal Umum Quran. Saya masih sampai sekarang mengoleksi beberapa jurnal yang saya lihat mereka mampu memberikan apa namanya ya, hasil-hasil deep kontemplatif mereka yang kemudian itu mendatangkan para pemikir, penulis, peneliti S2 dan S3 dari luar negeri untuk mengambil remahan-remahan kontemplasi ini. Jadi remahan-remahan mereka, tulisan-tulisan esai, kemudian publikasi investigasi mereka dengan gaya bahasa yang populer, tidak begitu memperdulikan gaya selingkung, dan itu yang membuat orang luar negeri datang ke Indonesia untuk melihat what happens in Indonesian mind, especially khususnya di kalangan para youth dan anak muda. Jadi kalau kita tadi dikatakan tidak mendunia, saya setuju pada satu sisi, tetapi Bang atau Pak Miswari harus melihat juga bagaimana hari ini tren terkini pengembangan studi pemikiran Islam baik di S1, S2, dan S3, terlebih lagi juga mereka yang akan keluar negeri. Apalagi dulu kalau keluar negeri, misalnya ke Cornell itu ada khusus dia kajian Indonesia. Di Australia, ANU juga memberikan dulu ruang yang cukup besar kajian-kajian seperti itu. Cuma di luar negeri sendiri sekarang trennya sudah berubah. Mereka perhatian keilmuannya tidak lagi ke Asia Tenggara atau ke Indonesia, tapi lebih ke China, Taiwan, kemudian ke arah-arah Asia Timur. Makanya sekarang konferensi di luar negeri itu banyak melihat ke arah timur, kajian-kajian Chinese Studies atau kajian-kajian tentang East Asian Studies. Nah, ini juga nanti Pak Miswari bisa melihat bahwasanya apakah sekarang kita diberikan ruang yang cukup luas dalam produksi akademis yang bersifat semi apa namanya populer atau semi ilmiah yang hari ini mungkin muncul di ESE. Saya lihat ada Bung Alkaf, ada Pak Miswari yang mereka mempunyai ruang sendiri untuk memberikan apa namanya hasil kontemplatif deep thinking mereka. Cuma mengkomunikasikan bahasa-bahasa deep thinking ini, renungan-renungan dalam ini ke para masyarakat luas juga bukan pekerjaan yang mudah. Artinya apa yang kita pikirkan bisa dibaca oleh mereka di luar negeri meskipun dalam bahasa Indonesia, karena sekarang bisa mereka terjemahkan juga itu perlu satu usaha keras. Saya misalnya tidak menduga ketika karya saya Islam Historis, Wajah Baru Islam, beberapa tulisan saya pada saat saya mahasiswa itu menjadi bacaan wajib di Malaysia, bahkan didiskusikan di beberapa kampus di Eropa. Kapan saya tahu ketika mereka pulang ke Indonesia dibilang, Mas, buku jenengan tuh jadi buku bacaan wajib, dan kami diminta oleh dosen kami untuk membacakan apa. Disitulah muncul tren pemikiran atau tulisan atau kumpulan mozaik tulisan yang kita hasilkan pada tahun 2000-an. Nah, saya menduga Pak Miswari dengan era kekinian artifisial, ada chat GPT, dengan hal-hal yang kita diberikan ruang untuk berpikir di alam maya, mungkin akan ada format baru bagaimana pengaruh pemikiran kita itu mungkin tidak di angka, tidak disitasi, tapi dari sisi kita pengaruh kita. Orang hari ini berapa banyak yang baca publikasi kita di blog atau di media-media sosial. Nah, itu mungkin poin ketiga. Sedangkan poin keempat, saya ingin sampaikan
Indonesia. Nah, ini juga menarik hari ini. Jadi kalau kita lihat sekarang tokoh misalnya ya, yang mereka diberikan ruang dan influennya mereka amat luar biasa. Saya akan sebutkan saja nama dua orang gitu. Hari ini anak-anak di kampung dan di anak-anak sekolahan tuh bagi mereka sosok mardigu atau posmen itu amat luar biasa. Jadi pengetahuan yang disampaikan oleh Mardigu, kemudian satu lagi oleh Rocky Gerung misalnya, itu lebih menjadi inspire mereka. Tetapi uh, tidak diberikan sebuah step-step bagaimana bisa menjadi sosok misalnya kalau di alam maya sekarang seperti Rocky Gerung, berapa buku yang dia baca, bagaimana dia berdialektika, karena itu tidak lagi menjadi hal penting di kampus. Mereka menjadi penting di media sosial, berapa banyak adsense-nya, berapa banyak followernya, berapa banyak like-nya. Nah, ini juga nanti Pak Miswari perlu dilihat bagaimana representasi, kalau kita bicara pemikiran Islam, apakah di kita ada tidak misalnya tokoh-tokoh yang memiliki keautentikan, keaslian, originalitas mereka, atau jangan-jangan kita nggak tahu gitu. Di Jogja itu kalau nggak salah saya itu yang orang suka sekali itu Kiai Faizuddin nggak salah saya itu. Itu banyak penontonnya. Kemudian ada Salihara Institute yang ada di apa namanya di YouTube mereka. Artinya apa? Jangan-jangan hari ini tren itu tidak lagi dalam bentuk writing, tetapi dalam bentuk influencing, di alam maya. Jadi apa yang menjadi perilaku mereka di alam maya itu juga ditonton oleh orang luar. Jerman itu bisa membuat proses Germanization of American mind. Nah, itu bisa dibaca di buku itu bagaimana kemudian orang Jerman merubah cara berpikir orang Amerika, kemudian operasi yang dilakukan oleh Dinas Intelijen Amerika mengimport sekian ilmuwan dari Jerman pada saat perang dulu ke Amerika. Kemudian mereka diberikan fasilitas. 80-an, 90-an tokoh-tokoh Aceh itu mewarnai di Jogja. Terakhir itu tokoh Aceh di Jogja itu yang di UIN itu salah saya almarhum Pak Saifan Nur. Tapi sebelum itu ada Prof. Muin, ada Prof. Nuruzaman, beberapa tokoh yang menjadi ikon pada waktu itu yang menghasilkan tokoh-tokoh yang kemudian memiliki nama besar di Republik ini. Nah, dulu orang Aceh itu dengan bulan bintang bisa mempengaruhi, mewarnai pemikiran Islam di Indonesia. Saya tidak mau bicara Hamzah Mansuri, kemudian beberapa tokoh yang memiliki pengaruh yang cukup besar di kita di negara tetangga, termasuk Pak Ali Hashimi misalnya sampai ke Brunei. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah representasi tokoh pemikiran Islam itu perlu dilihat kembali. Kemudian apakah representasi mereka itu mewakili kepentingan negara? Masih segar diingatan kita dulu ketika reformasi Pak Harto itu mau turun, tetapi sebelum turun itu dia undang 9 orang tokoh pemikir dari agamawan. Nah, sekaliber itu yang saya lihat hari ini yang selalu muncul di televisi itu adalah Romo Magnis. Dulu itu Gus Dur sangat kritis sampai dia bisa membuat plesetan bagaimana dengan Ijmi. Jadi dia bisa menjelaskan bagaimana kait kelindang. Dia tidak suka dengan Ijmi, dia tidak suka dengan A, dengan B. Tapi sampaikan dia sebagai sosok seorang begawan ilmu. Representasi ke pokok sampaikan. Bagaimana para pemikir ini merepresentasi kepentingan kelompok dan dia membuat hierarki semakin kokoh. Dulu para Madinah itu menciptakan klub namanya KKA, kajian keagamaan mingguan itu untuk eksekutif. Kemudian Pak almarhum Cak Nur menulis sekian lembar halaman, kemudian ada seorang lain yang akan menjadi pembandingnya. Kemudian para Madinah menerbitkan buku itu tadi yang disebutkan oleh Pak Miswari. Jadi itu memberikan sebuah stimulus. Jadi apakah hal tersebut muncul tidak hari ini? Apakah tradisi pemikiran keislaman di Indonesia itu muncul atau tidak? Atau jangan-jangan mereka-mereka yang punya konsep ini tidak ada lagi di Indonesia? Saya masih ingat tuh teman ya, mungkin senior saya Sukidi Mulyadi itu kayaknya di mana saya tidak tahu sekarang dia. Ya, Ahmad Basu tadi dia udah disebutkan. Saya berharap misalnya pada yang dari dulu alumni sudah kebayang wajahnya tapi tidak saya sebutkan karena direkam. Dulu kita berharap dia karena dia
selalu tampil di Kompas, tulisan di Tempo, diulas, menjadi pembicaraan, tapi tiba-tiba ini menjadi aktivis partai. Nah, ini yang saya katakan, apakah framing dia memakai kerangka Islamic thought atau Islamic thinking itu untuk kepentingan dirinya sebagai calon begawan ilmu atau calon dari kepentingan kelompok yang dia jaga dan dia kawal supaya apa? Supaya filsafat beda pendapat dengan beda pendapatan itu terwujud dalam usaha tersebut. Nah, yang terakhir adalah bisa tidak kita menemukan tokoh pemikiran itu yang independen. Nah, hari ini tokoh-tokoh yang mampu berpikir secara independen, terutama dalam kajian Islam, agak sulit ditemukan. Itu mungkin bahasa saya agak sulit. Sehingga apa? Karena tidak ada mozaik baru, remahan-remahan tadi yang saya sampaikan ini, orang luar negeri, para peneliti dari luar negeri tidak melihat ada sebuah vibrasi, ada sebuah atraksi, ada sebuah orkestra pemikiran Islam di Indonesia. Karena bagi mereka tidak perlu lagi ke Indonesia, karena mereka cukup melihat dari Google, melihat dari Google Scholar, dan tidak ada usaha-usaha yang dilakukan oleh seperti zaman dulu. Contohnya adalah bagaimana kekonsistenannya Pak Martin van Druinissen dengan NU-nya. Dulu ada Nakamura ya dengan kajian Muhammadiyah, kemudian James Falk, Len Castle. Jadi generasi baru dari luar negeri itu mereka mau lihat dan mati Indonesia itu sampai akhir hayatnya. Itu jarang sekali hari ini. Jadi saya agak bisa tidak tahu sekarang apa yang terjadi di Australia misalnya. Siapa di antara mereka yang kemudian secara konsisten mengomentari. Mungkin ada Edward Aspina, tapi dia politik. Ada Pak Gitfili, tapi apakah dia bisa terus mengikuti apa tidak apa yang terjadi dalam konteks keislaman, sehingga kita bisa membaca apa hasil penelitian, bagaimana dia mengutip. Dulu tulisannya Pak Martin van Druinissen itu selalu mengupas apa yang terjadi dalam Munas NU. Dia membuat ulasan demi ulasan dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu saya rasa Bu moderator sebagai diskusi saya rasa tidak penting, cuma ini hanya menambah saja dari yang telah disampaikan oleh para guru kita tadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.